suaramu. Angkat rohmu. Oh, haleluya. Yes, we worship you, God. Oh, haleluya. We magnify, oh God. We go more, say more lagi umat Tuhan. Come on, haleluya. Oh, lebih lagi. Come on, church, worship Him. Yes. We magnify, oh God, we worship. Angkat tanganmu, katakan, oh God, we worship. Jesus, we worship you. Hallelujah. Yes. Worship you. Yes. We magnify, oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship, kami sembah Engkau ya Allahku. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di tempat ini seperti di surga. Kerajaan datanglah, kehendakmu jadi di sini seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi di sini. Yes, di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi di sini. Amin. Katakan, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datang, yes, jadilah di sini seperti di surga. Di sini seperti di surga. Di sini seperti di surga. Haleluya. 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 Kami naikkan dari tempat ini. Sorak kemenangan kami panjatkan dari tempat ini. Haleluya. Haleluya.
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Tepuk tangan. Ada kuasa, yes, yes, darah domba Allah. Katakan, oh, jebol, runtuh, yes. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Sekali lagi, semua, all out, total, yes, come on, darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Semua tepuk tangan di atas kepala. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Lord, lebih, yes, amin. Katakan dengan iman, yes, yes, yes. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Tidak ada. Nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kemerdekaan. Tabuh itu geram dengan dahsyat dan kita sorak haleluya sepanjang-panjangnya. 1, 2, 3, katakan haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ayo gereja yang menang. Kita menang. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Ku menang. Yes. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Ku menang. Angkat tanganmu, katakan. Sampaikan. Kami lucuti tepuanmu di pikiran kami, di perasaan kami, di hidup kami. Lepas hanya Engkau. Kami perintahkan, lepaskan tanganmu dari setiap kami. Bahkan kami mengikat orang kuat yang ada di Helvetia. Kami ikat Engkau dalam nama Yesus. Apa yang kami ikat di tempat ini diikat oleh sorga. Dan kami umat Tuhan bebas, merdeka memuji-muji menyembah Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini sudah terjadi terobosan. Dan umat di tempat ini akan semakin leluasa, merdeka memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Apa yang kami ucapkan terjadi oleh karya Kristus lewat pertolongan Roh Kudus. Berfirman Tuhan dengan berlimpah-limpah. Karena kami sudah siap menyambutnya dan melakukannya sepulangnya dari tempat ini. Yang siap bersama saya katakan apa? Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tos kiri kanan. Aku berkemenangan hari ini dengan sekencang-kencangnya. Haleluya. Pasti berkat Tuhan juga akan jebol, katakan. Katakan berkat Tuhan akan jebol. Penghalangnya sudah disingkirkan. Dan aku akan menampung dengan berlimpah-limpah. Di pundi-pundiku, di lumbungku, aku akan melihat berkat-berkat Tuhan dilimpahkan, katakan amin. Amin. Maka penuhlah sukacitaku, katakan. Yang sedang mencari kerja dapat pekerjaan. Yang sudah bekerja makin diberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. KKR
Kebangunan rohani bukan soal jumlah, bukan soal tempat. Kebangunan rohani bukan soal dahsyatnya ibadah, tetapi kebangunan rohani ada kobaran api di dalam rohmu. Amin. Itulah kebangunan rohani sejati. Ketika rohmu menyala-nyala, kemanapun engkau pergi, engkau membawa api kebangunan rohani. Haleluya, katakan haleluya. Kekristenan bukan soal hidup soleh dan sopan santun. Yes, itu bagiannya. Tetapi kekristenan adalah soal hidup yang berkobar-kobar. Amin. Haleluya. Sampai orang di luar sana dalam satu seminar besar, yang berlangsung tanggal 4 dan 5 di rumah persembahan, ada salah satu pembicara bahwa dari orang di luar kita mengatakan bahwa orang Kristen itu lah yang menikmati kekayaan di negara ini. Kuaminkan. Mereka bilang orang Kristen itu kok yang menikmati kekayaan negeri. Kuaminkan. Aminkan dong. Meski kujumpai pembicaranya, kubisikkan. Sini Pak, saya bilang setelah selesai. Bapak tolong luruskan pernyataan itu. Karena kenyataannya orang kita Batak banyak yang masih sulit hidupnya, aku bilang. Sampai pelihara B2 di pinggir-pinggir rel kereta api. Banyak yang kerjanya sulit. Jadi tuduhan itu di satu poin tidak betul. Tapi di sisi lain secara iman kuaminkan. Ku bilang sama pembicara itu, terdiam dia. Orang Kristen itu walaupun tidak kaya, kelihatan kaya karena ketika dia pergi beribadah kepada Tuhannya, dia mandi bersih, dia berpakaian yang bersih dan rapi, wajahnya terpancar sukacita, segar, nampak dia kaya. Yes, secara rohani orang Kristen itu kaya-kaya karena Tuhannya kaya. Tetapi kalau soal ekonomi sama, ada yang sulit, sama seperti orang di luar sana. Tapi ada juga memang yang kaya. Tidak semua kaya dan tidak semua sulit, saya bilang. Terdiam pembicaranya. Jadi saudaraku, poinnya apa? Aminkan bahwa kita semua kaya. Amin. Kok makin kecil ini? Oke, terima kasih. Ya, aminkan ya? Haleluya. Baik. Kita akan merenungkan tema yang diberikan oleh gembala kita di tempat ini. Haleluya, bahwa apa yang menjadi tujuan hidup orang Kristen? Ya. Apa yang menjadi tujuan hidup orang Kristen? Ada suatu kali terjadi sebuah sayembara, Bapak Ibu Saudara. Sayembara itu disebut sayembara 12 jam. Kenapa? Karena sayembara itu harus dimulai tepat jam 6 pagi dan paling lambat jam 6 sore. Kan begitu saudara-saudara. Jadi sayembara 24 jam. Sayembaranya adalah memperebutkan sebidang tanah yang luas milik seorang tuan tanah yang kaya raya. Jadi dia membuat sayembara dan peserta wajib mendaftar dengan uang pendaftaran sangat murah. Hanya 100.000 rupiah. Jadi sayembara 100.000 12 jam. Begitulah dijuluki sayembara ini. Lalu berduyun-duyunlah orang mendaftar dan ikut menjadi peserta. Mereka sebelum jam 6 pagi sudah berada di sana. Karena begitu fluid, sempit ya dibunyikan, maka mereka harus mulai berlari mengelilingi tanah, dan tanah itu luas sekali sampai ujungnya nggak kelihatan. Jadi tergantung si pelari itu seberapa luas lingkaran tanah itu yang akan dia jalani atau berlari. Di antaranya ada seorang yang bernama Pak Lupi, kan gitu saudara-saudara. Dia pun mulai start.
lari, lari, lari. Wah, ini masih jam 6 pagi. Agak kulebarkanlah lingkarnya, kan begitu, diperlebarnya lingkarnya. Yang lain, ya masing-masing lah pokoknya begitu kan, masing-masing membuat lingkarnya. Dia lari, dia lari, dia lari, dia lari. Dan nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Minum pun nggak boleh, pokoknya lari. Siapa yang berhasil membuat lingkaran, berarti dia dipertimbangkan menjadi salah satu juara. Lalu si Pak Lupi ini pun singkat cerita sudah tengah hari. Wah, dilihatnya kan garis start dengan garis finish kan sama gitu kan. Oh, sudah di sana pikirnya. Lalu dia pun terus masih ada beberapa kilometer lagi saudara. Mungkin masih ada 5 kilometer kurang lebih. Dia pun makin lama makin habis tenaga. Masa depanku menjadi milikmu, jadikan kami terangmu. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kita bangkit berdiri. Genapi Haleluya. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Sementara musik menyembah.